Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi bersama kami Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Dengan saya sendiri Taruna Madya Faria Zahira Rahman, dan saya sudah bersama dua rekan saya, Taruna Madya Muhammad Idris Ramadan Siregar dan Taruna Madya Akbar Faris Rama Hunafa. Sebelum kita memulai obrolan pada pagi hari ini, mungkin kita menyapa dulu rekan saya ini. Gimana kabar rekan-rekan sekalian? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Mungkin dari rekan-rekan saya ini, para penonton ini belum tahu ya kalian itu siapa. Nggak etis rasanya kalau kita nggak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa diperkenalkan mungkin dari Idris dulu. Baik, izin memperkenalkan diri. Taruna Madya Politeknik Angkatan 54. Nama Muhammad Idris Ramadan Siregar, STB 3871, Prodi Manajemen Pemasyarakatan asal Bogor. Dan Faris? Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Akbar Faris Rama Hunafa, STB 3890, Prodi Manajemen Pemasyarakatan asal Bogor, Jawa Barat. Oke, salam kenal. Berarti namanya Idris dan Faris. Baik. Kalian ini kan seorang taruna Politeknik. Politeknik itu apa sih? Bisa kalian jelaskan mungkin dari Faris terlebih dahulu. Baik, izin menjelaskan. Politeknik sendiri merupakan singkatan dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Politeknik berada di naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyelenggarakan pendidikan diploma 4 yang khususnya menciptakan kader-kader di bidang pemasyarakatan. Untuk Taruna Politeknik sendiri, setelah lulus akan dilantik menjadi aparatur sipil negara dengan gelar sarjana terapan pemasyarakatan. Di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ini sendiri ada 3 program studi. Yang pertama, manajemen pemasyarakatan, yang kedua, teknik pemasyarakatan, yang terakhir, bimbingan pemasyarakatan. Oke. Ada teman mungkin dari Idris? Mungkin untuk pembelajaran yang ada di prodi-prodi tersebut seperti manajemen pemasyarakatan, teknik pemasyarakatan, dan bimbingan pemasyarakatan. Kalau di bagian manajemen pemasyarakatan itu kita mempelajari bagaimana kita manajerial mengatur suatu organisasi, menyelenggarakan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ataupun melakukan pengawasan. Dan yang untuk teknik pemasyarakatan itu kita melaksanakan mempelajari teknis untuk menyelenggarakan bagaimana kebijakan-kebijakan tadi yang telah dibuat dari manajemen pemasyarakatan. Dan yang untuk bimbingan pemasyarakatan sendiri itu bagaimana kita diajarkan untuk membimbing dan membina warga binaan pemasyarakatan, mulai dari proses dia proses pendidikan sampai dia proses nanti keluar dari lembaga pemasyarakatan seperti itu. Politeknik sendiri juga melaksanakan pendidikannya dengan menggunakan sistem jalatsu, pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Sebelumnya kalian apakah sudah pernah tes Politeknik? Atau ini yang pertama atau yang sekian? Bisa Idris dulu. Kalau saya, ini adalah tahapan tes yang kedua ketika saya mendaftar di sekolah kedinasan. Tentu banyak tantangan dan hambatan ketika saya melaksanakan pendaftaran sekolah-sekolah ikatan dinas. Di tahun pertama saya gagal dikarenakan saya tidak memenuhi nilai standar kompetensi dasar di tahapan SKD, dan dari situ saya belajar, saya berlatih terus kemampuan saya melihat teman-teman saya yang berhasil dan saya sharing apa sih tips dan trik bagaimana saya bisa melalui tahapan tes SKD tersebut. Dan di tahun berikutnya saya berlatih bersungguh-sungguh, saya tekun, dan alhamdulillah rezeki saya di tahun berikutnya, dan saya sampai saat ini menjadi seorang taruna di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Baik, kalau untuk Faris sendiri? Saya kurang lebih sama seperti Idris. Untuk saya kan lulusan tahun 2018. Waktu itu saya coba salah satu kedinasan lain selain Politeknik, namun saya mengalami kegagalan. Namun di tahun 2019, karena kegagalan tersebut, saya mulai mencari lagi kedinasan apa yang kira-kira bisa saya masuki, kemudian sesuai dengan minat bakat saya, sesuai dengan kemampuan saya, akhirnya saya tentukan pilihan yaitu di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Alhamdulillah di tahun itu juga saya mencoba pertama kali di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, alhamdulillah dapat diterima dan sekarang saya menjadi taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Baik, berarti kalian ini bukan yang langsung masuk gitu aja, sudah mengalami naik turun kehidupan. Pasti kalau kayak gitu enggak, banyak tantangannya juga. Maksudnya dari rekan-rekan saya yang lain pun ada yang sekali daftar masuk, ada pun yang
harus berkali-kali daftar baru masuk. Intinya ketika kita gagal, kita jangan patah semangat, kita harus bangkit, belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan yang lainnya, dan juga belajar dari keberhasilan orang lain. Itu yang penting. Setuju. Lalu ini kan kalian yang bukan yang pertama, kalian juga pernah mencoba yang lain. Kenapa kalian memutuskan untuk masuk Poltekip? Apa sih yang bikin kalian pengen masuk? Coba dari Faris dulu. Yang pertama, saya membanggakan kedua orang tua. Kemudian setelah saya cari informasi di Poltekip ini, bahwasanya saya tertarik di sini karena memang saya memiliki keinginan untuk bisa berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di Poltekip sendiri itu pendidikannya menurut saya sangat baik sekali karena yang pertama menggunakan sistem jarak langsung tadi yang memang sesuai dengan minat bakat saya, semi militer gitu kan. Kemudian di Poltekip sendiri setelah lulus akan dilatih menjadi aparatur sipil negara. Itu yang memang saya inginkan. Kemudian di Poltekip sendiri itu pendidikannya benar-benar gratis dari awal masuk hingga kita lulus nanti. Jadi itu yang membuat saya tertarik ingin masuk ke dalam Poltekip. Seperti itu. Kalau untuk Idris sendiri? Kalau saya itu motivasi saya itu kenapa saya masuk Poltekip gitu. Pertama karena memang dari dulu saya ketika saya kecil gitu kan, melihat orang yang pakai seragam itu kok keren gitu kan, ataupun rasa gagal seperti apa. Dari situ saya termotivasi untuk menjadi mengabdi pada negara gitu. Dan dari situ saya persiapkan mulai saya sejak dari SMP, SMA, dan hingga waktunya ada pendaftaran penerimaan kedinasan. Saya memilih Poltekip karena pertama saya minatnya itu memang saya itu orang yang suka berhubungan kepada hal-hal sosial, hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, di mana Politeknik Masyarakat ini memang saya pikir ini sudah sangat sesuai sekolah kedinasan dan juga di lingkup sosial masyarakat juga membahas tentang pemasyarakatan. Dan dari situ juga yang kedua, saya kenapa ingin masuk Poltekip, sekolahnya gratis seperti yang dibilang Faris tadi. Memang semua biaya pendidikan mulai dari pendaftaran sampai kita lulus pun itu banyak banget bonusnya. Mulai dari pendidikannya itu gratis, biaya hidupnya gratis, seragamnya gratis, bahkan kita juga mendapatkan uang saku setiap bulan. Nah itu namanya tunjangan ikatan dinas. Nah selain itu juga seperti yang Faris bilang tadi, tentunya sebagai anak pasti kita ingin membanggakan kedua orang tua kita kan. Nah dengan prestasi yang saya raih, dengan saya bergabung di Poltekip, saya ingin mengangkat derajat kedua orang tua saya. Baik, sungguh mulia sekali ya keinginan kalian. Berbicara tentang pendidikan, kalian mengungkit sedikit nih tentang pendidikan di Poltekip. Emang gimana sih kehidupan di Poltekip itu? Bisa dijelaskan dari Idris? Kalau dari saya, pendidikan di Poltekip itu ya sangat berkesan lah ya. Sangat berkesan. Terutama itu kan tadi seperti Mas bilang ada program pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, di mana kita pendidikan di Poltekip itu kehidupan itu yang paling kesan itu mulai kita dari bangun pagi itu kita persiapan untuk melaksanakan pengecekan pagi dan makan pagi. Selanjutnya kita melaksanakan apel pagi. Dari setelah apel kita lanjut di kita melaksanakan perkuliahan. Nah di perkuliahan ini sangat beragam sekali. Mulai dari mata kuliahnya itu kita mempelajari tentang pengetahuan umum dan juga pengetahuan tentang rumpun-rumpun sosial seperti ilmu hukum, ilmu kriminologi, ilmu sosiologi. Dan itu yang menarik saya untuk menarik minat saya untuk semangat untuk melaksanakan pendidikan di Poltekip. Dan selanjutnya itu dilaksanakan makan siang hingga nanti sampai pada saat di malam hari kita melaksanakan apel malam, dan saat itulah selesai kegiatan keseharian yang ada di Poltekip. Kurang lebihnya seperti itu. Dan mungkin ada tambahan dari rekan Faris. Boleh. Mungkin ini menambahkan sedikit bahwa saya memang di Poltekip ini saya merasakan kesan yang senang, sedih, susah ya. Itu bukan hal yang sangat luar biasa saya rasakan selama menjalani pendidikan di Poltekip. Kemudian saya dipertemukan oleh ratusan teman rekan-rekan saya, kemudian senior-senior saya itu yang berasal dari Nusantara ya kan. Jadi membuat kita bisa mengenal budaya-budaya di seluruh Indonesia ini. Kemudian untuk yang dijelaskan tadi, kami mulai bangun pagi, kemudian aktivitas itu panjang sekali kan, kemudian nanti penutup juga ada apel malam. Itu membuat kita jadi pribadi yang lebih disiplin ke depannya kan.
Jadi kedepannya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin, tanggap, tanggung, terima gitu. Jadi pendidikan di Poltekip sangat paket lengkap kalau menurut saya. Iya, karena Ini sangat luar biasa sekali. Kelebihannya itu kita kan karena dikumpulkan dari seluruh dari ujung Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua itu kan dikumpulkan jadi satu di dalam asrama itu. Tentu keberagaman itu macam-macam gitu kan, dan banyak ilmu-ilmu baru yang kita ketahui, bagaimana kita mempelajari budaya mereka, bertukar budaya, bertukar pengetahuan, dan dari situ juga yang menambah relasi dan pengalaman baru di Poltekip itu. Terus tadi juga ini jelasan Idris, kita belajar ilmu rumput sosial, ilmu hukum dan sebagainya itu memang benar-benar tertarik dan membuat wawasan kita yang berkuliah di Poltekip itu sangat luas sekali. Kita paham mengenai hukum, kemudian kita paham mengenai banyaklah, seperti kita dapat mempelajari kejahatan melalui kriminologi, kemudian mempelajari psikologi. Itu kita di Poltekip mempelajari segala hal. Jadi menurut saya menjadikan kita pribadi yang wawasannya luas nanti ketika berada di lapangan. Juga ada keluarga asuh. Nah, keluarga asuh ini dimana karena kita taruna dari berbagai daerah, keluarga asuh ini sebagai pengganti keluarga kita yang ada di daerah. Nah, dalam keluarga asuh ini ada kakak asuh, ada bapak asuh. Nah, situ untuk ajang untuk pendekat Untuk dapat untuk curhat bisa seniornya bisa. Ajang untuk kita curhat, berkeluh kesah kepada senior-seniornya seperti itu. Kemudian ada juga keluarga pembimbing akademik. Ada juga selain keluarga asuh. Nah, di situ kita juga bisa belajar sama seniornya. Misalkan ini senior kita mengalami kesulitan di bidang akademik ini, kita bisa minta arahan dari seniornya agar dapat membantu akademik kita juga. Karena di Poltekip ini sendiri kan ada yang namanya sistem drop out, di mana jika nilai kita tidak memenuhi syarat maka kita tidak diluluskan gitu kan. Jadi untuk hal tersebut kita dibentuk yang namanya keluarga pembimbing akademik tadi agar bisa sama-sama lulus, sama-sama mendapatkan nilai yang memenuhi syarat seperti itu. Bisa dibilang Poltekip ini paket lengkap ya untuk kalian. Kalian bisa mengembangkan potensi diri kalian, gimana kalian bisa ketemu orang-orang baru, itu kan suatu hal yang bikin kapasitas diri kalian itu bisa lebih baik lagi. Kalau misalnya ada yang ingin menjadi seperti kalian, gimana sih cara pendaftarannya? Cara pendaftaran itu menurut saya itu memiliki berbagai rangkaian tes untuk masuk ke Poltekip. Rangkaian tesnya itu mulai dari tes administrasi, tes kesehatan, tes administrasi, tes SKD (standar kompetensi dasar), tes kesehatan, tes jasmani, tes psikotes, dan tes yang terakhir adalah WPMK. Di mana tahapan-tahapan ini, di mana setiap tahapan ini memiliki kesulitannya masing-masing. Untuk saran saya, mulai dari tahapan tes administrasi, tips untuk bisa melewati tahapan ini adalah melakukan checklist kelengkapan persiapan data. Kita melakukan checklist data, apakah sudah lengkap, persiapan semua datanya itu dengan baik dan benar sesuai arahan yang ada di surat tahapan tes tersebut. Nah, begitu saya yakin kita akan bisa melewati tahapan tes administrasi ke tahapan tes berikutnya. Dan tahapan tes berikutnya adalah tahapan tes SKD. Nah, tahapan ini tes yang menurut orang-orang sekalian itu sangat-sangat sulit, karena tahapan ini adalah tahapan mengukur kemampuan akademik kita, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan juga tes karakter pribadi. Dan juga setelah melewati tes SKD ini dilanjutkan kepada tes kesehatan. Tahapan kesehatan ini melihat dari mana tinggi badan, berat badan, postur badan, semua kesehatan yang ada di dalam diri kita seperti itu. Apakah kita memiliki penyakit dalam ataupun kita memiliki penyakit lainnya. Dan tahapan tes ini untuk mengukur bahwasanya calon taruna ini benar-benar memiliki fisik yang sehat dan juga tangguh seperti itu. Dan tahapan berikutnya adalah tahapan jasmani, mengukur kemampuan jasmani kita. Biasa untuk para calon taruna untuk tahapan ini memiliki tes keselamatan, yaitu keselamatan A dan B, seperti lari untuk tes keselamatan A, dan juga tes keselamatan B itu seperti push up, sit up, pull up, dan juga satu orang. Dan tahapan tes berikutnya adalah tahapan tes psikotes. Dimana tahapan tes psikotes ini meliputi tes tertulis dan juga tes wawancara.
Dan tahapan tes yang terakhir itu adalah tahapan tes pengamatan WPFK, wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Ini seperti tahapan akhir, di mana nanti pada tahapan ini itu kita calon taruna ini dikumpulkan, diwawancarai oleh pejabat-pejabat yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Ditanyakan untuk menguji keterampilan kita dan apapun kelebihan kita yang bisa menarik perhatian mereka untuk kita dapat bergabung di Taruna di Politeknik Ilmu Kemasyarakatan. Mungkin ada tambahan dari saya, bahwasanya yang pertama berkaitan dengan tes administrasi yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saintis. Mungkin untuk rekan-rekan mulai, kan kemarin rentang waktunya sangat jauh ya, mungkin bisa dipersiapkan. Kemudian karena sekarang waktunya sudah dibuka pendaftaran, bahwasanya tentang yang pertama berkaitan dengan seleksi administrasi itu rekan-rekan dipersiapkan dengan baik, karena berkaitan dengan administrasi itu seringkali kita terlewat ya. Jadi benar yang katakan rekan Idris untuk melakukan checklist agar semua data yang diminta dapat kita submit, dapat kita bawa ketika tes administrasi nanti. Kemudian berkaitan dengan SKD, mungkin tipsnya rekan-rekan bisa mempelajari banyak sekali buku-buku yang bisa kita beli. Kemudian berkaitan dengan di soal-soal online juga banyak, website online menyediakan soal-soal SKD juga banyak. Kemudian bisa kita bertanya kepada rekan kita yang sudah masuk terlebih dahulu ke Poltekip atau rekan di sekolah kedinasan lain, karena pada intinya SKD ini kan sama seluruh kedinasan. Jadi kurang lebih juga soal-soalnya sama, kita bisa pelajari dari pengalaman mereka, kita bisa pelajari dari soal-soal yang mereka pelajari kemarin agar kita dapat menyelesaikan SKD ini dengan baik. Kemudian berkaitan dengan tes kesehatan, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Kalau memang kita yakin kita prima, kita sehat, pasti kita akan lulus. Karena yang tahu diri kita, yang tahu kesehatan kita ya diri kita. Nah, maka dari itu, karena sekarang waktunya sudah dekat tes, kemudian akan dilaksanakan tes, maka sebaik mungkin jaga diri baik-baik. Jangan sampai kita ketika tes nanti akan mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Seperti kita mengendari motor kan bisa berkabit fatal jika terjadi kecelakaan seperti itu. Jadi kurangi aktivitas di luar jika tidak perlu, jaga kesehatan dengan baik sampai bila nanti tes dilaksanakan. Kemudian berkaitan dengan jasmani, bisa dilaksanakan dengan latihan lari, kemudian push up, sit up dan sebagainya, karena persiapan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian berkaitan dengan tes psikologi kita bisa mempersiapkan dengan seperti sekali tadi kita belajar dari soal-soal dari buku-buku. Pasti ketika persiapan kita matang, kemudian kita mempersiapkan dengan baik, pasti kita akan bisa melewati tes ini. Kemudian yang terakhir, yang WPFK, kita bisa mempersiapkan dengan baik tentang manajemen diri kita, tentang cara menjelaskan diri kita kepada penguji nantinya, agar penguji memiliki daya tarik pada kita. Kita menjelaskan kelebihan kita apa, kemudian bakat apa yang kita miliki, terus kemudian ada yang nilai plus lagi, yaitu kita menjelaskan prestasi kita kepada penguji nanti. Itu akan menjadi nilai plus bagi kita. Maka dari itu, mumpung masih ada waktu, jika masih ada kesempatan untuk mengikuti suatu kejuaraan, misalkan penulisan esai, kemudian masih ada lomba dan sebagainya, itu bisa kita ikuti untuk bisa kita menjadi nilai plus bagi diri kita ketika tes nanti. Seperti itu. Ya, mungkin tipsnya itu banyak ya. Kita mempersiapkan diri sedini mungkin terkait, karena hanya kita yang mampu, hanya kita yang tahu kemampuan diri kita seperti apa. Maka dari itu kita melihat saingan di luar sana itu nggak sedikit gitu kan. Saingan di luar sana itu pasti ribuan. Jadi jangan pernah malas untuk mempersiapkan diri. Ingat, saingan kita tuh banyak. Nah, maka dari itu perbanyak relasi, perbanyak teman. Karena dengan banyaknya teman, kita bisa belajar, kita bisa sharing sejauh apa persiapan diri dia, sejauh apa persiapan diri kita. Dengan di situ kita bisa membandingkan apakah kita sudah mempersiapkan dengan baik atau belum. Dengan begitu, menurut saya itu menjadi persiapan yang lebih matang lagi. Karena persiapan matang ketemu dengan kesempatan itu akan menjadi kesuksesan, seperti itu. Setuju, sangat informatif sekali ya. Ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada calon taruna yang ingin mendaftar tahun ini? Dari Idris dulu mungkin? Baik, dari saya, pesan saya untuk para adik-adik atau rekan-rekan sekalian yang ingin mendaftarkan ke Poltekip, yakin
bahwasanya kalian adalah putra dan putri terbaik yang dharma baktinya sudah ditunggu oleh negeri ini. Jangan pernah takut akan kegagalan, karena keberhasilan adalah kemampuan untuk mengatasi dan melewati dari suatu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan rasa semangat. Jadi persiapkan diri sebaik mungkin, jangan pernah putus asa dan tetap semangat. Untuk dari saya, untuk para rekan-rekan semua yang ingin mendaftarkan diri di Politeknik Pemasyarakatan, persiapkan dengan baik, karena kesiapan yang baik pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Menurut saya ada 3 kunci yang dapat kita terapkan agar kita dapat meraih kesuksesan. Yang pertama, menjaga kedekatan dengan Allah, yaitu dengan menjalankan ibadah dengan baik. Kemudian, contohnya bagi seorang muslim melaksanakan sholat 4 waktu, bersedekah, menjalankan puasa sunnah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menjaga kedekatan dengan orang tua. Dalam arti, jangan pernah membantah orang tua, menuruti segala apa yang dia sampaikan, menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua. Dan terakhir, usaha secara maksimal, yaitu dengan seperti kita tadi ketahui ada banyak rangkaian tes, semuanya dipersiapkan dengan baik, maka kita akan mencapai kesuksesan itu sendiri. Saya tunggu rekan-rekan semua di Politeknik Pemasyarakatan.